Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Selamat datang sahabat bergabung Pak Dr. Awan di forum Persiris dengan beberapa teman dan kawan para jurnalis. Sudah bergabung bersama kita jurnalis dari CNN atas nama Pak Thohir, kemudian dari Ermol atas nama Pak Jamal, dan juga ada beberapa rekan media yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi bisa kita monitor dari ini. Terima kasih atas kesediaan dan bergabung bagi para teman-teman jurnalis untuk menyediakan waktu dan kesempatannya. Mungkin langsung saja bahwa kali ini kami dari CESPEL akan memberikan sepatah dua patah kata tentang hasil survei kita di skala nasional mengenai pandangan masyarakat tentang COVID-19, penanganan pemerintah dan dampak sosial ekonominya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini masih tetap berlangsung dan menjadi fokus kita bersama bahwa ini adalah bencana nasional bahkan multinasional di seantero dunia, dan kita pun sebagai rakyat Indonesia tentu mengalami pasang surut, bahkan dikatakan oleh Direktur Eksekutif CESPEL ada kemungkinan penurunan atau degradasi kelas menengah ke kelas bawah, sehingga dari situ kita bisa melihat apakah keberlanjutan ke depannya. Nah, oleh karenanya tentu bahwa survei skala nasional kami ini dalam rangka untuk memberikan masukan kepada kita semua, wabil khusus kepada pemerintah kita, bahwa ada hal-hal yang perlu kita benahi dari hulu hingga ke hilir. Nah, oleh karenanya sebelum nanti akan dipaparkan oleh tim kita, terutama Pak Direktur Eksekutif CESPEL, Pak Ubedillah Badun, yang sekaligus pengamat nasional politik, ekonomi, dan sosial, dan juga sebelumnya akan kita berikan kesempatan kepada pembina kami, Pak Dr. Wawan, yang kebetulan beliau adalah spesialis tentang penanganan COVID-19 ini dan ahli kesehatan yang luar biasa. Oleh karenanya kepada Pak Dr. Wawan, silakan memberikan sepatah dua patah kata tentang sambutan mengenai pandangan masyarakat tentang COVID-19, penanganan pemerintah, dan dampak sosial ekonominya. Pada Pak Dr. Wawan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator Pak Pahit Pangendang. Selamat siang buat Direktur CESPEL, luar biasa Pak. Selamat siang. Ini saya sebagai pembina CESPEL sangat apresiatif terhadap upaya-upaya yang terus dilakukan. Kita sudah bergerak mulai dari sejak tahun lalu ya, dan sudah makin banyak karya-karya kita dan teman-teman jurnalis. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya yakin apa yang nanti akan kita paparkan pada hari ini tentang survei kita terkait dengan COVID-19 ini, terutama mengenai dampak ekonomi, sosial, dan politiknya, itu akan bisa memberikan sebuah sumbangsi buat negeri ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini, karena memang semua sesuai dengan metodologi riset yang saya kira tidak diragukan lagi. Kemudian dengan timnya ini luar biasa. Saya kira sedikit hal yang ingin saya komentari terkait dengan apa yang ada dengan bencana nasional ataupun global COVID kita ini. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi catatan kita. Pertama, mengenai penyakitnya itu sendiri. Penyakit ini atau virus COVID ini, hal yang saya kira sudah dipahami oleh kita semua, tidak bisa berlangsung dengan cepat selesai masalah ini. Dan kalau kita sekarang melakukan physical distancing, melakukan segala macam
upaya-upaya pencegahan penyebaran itu merupakan upaya yang bukan bertujuan tentu saja untuk menghentikan atau mematikan virus ini, karena tentu upaya yang menjadi target akhir adalah adanya vaksin. Ketika vaksin sudah hadir dan bisa menjadi penawar bagi virus, disitulah kita baru bisa berkata bahwa COVID mungkin bisa selesai. Itu secara keilmuan medis saya kira semua memahami mengenai masalah itu. Sekarang upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana memperlambat dan kalau bisa slow down ini sehingga bisa menjadi sebuah hal yang tidak menjadi sebuah bencana lagi. Tentu kasus-kasus sulit untuk dikatakan berhenti, karena kita tahu saja Wuhan saja yang sudah berhenti 1-2 bulan yang lalu, hari ini sudah mencatatkan 1 kasus lagi kasus baru itu Wuhan. Yang kedua saya kira terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, ini juga menjadi catatan saya kira buat kita semua, dan semua bisa melihat dengan mata telanjang, dengan transparan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah apakah cukup mumpuni dan cukup dianggap maksimal. Demikian juga upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat juga kita bisa melihat apakah sudah cukup maksimal. Yang ketiga saya kira adalah bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi sosial dan politik maupun aspek-aspek sosial lainnya di masyarakat. Ini yang terutama menjadi kajian pada hari ini dari tim Kang Ubed dan kawan-kawan di Sespel. Dan yang terakhir saya kira adalah yang menjadi perhatian kita juga adalah mengenai post-pandemic COVID-19 ini juga. Saya kira semua memahami, saya selalu mengatakan bahwa setelah COVID ini lewat nanti, dunia tidak pernah akan sama lagi. Kita akan menghadapi dunia yang baru, perilaku yang baru, perubahan-perubahan masyarakat yang baru, yang saya kira tidak mungkin akan sama lagi dengan yang sudah kita alami sebelum pandemi COVID ini datang. Saya kira itu catatan yang bisa saya berikan sebagai pengantar dari press conference mengenai riset COVID yang akan dilakukan oleh tim Sespel. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman media yang sudah hadir pada press conference ini, dan silahkan nanti apa yang sudah dipresentasikan nanti oleh tim Kang Ubed menjadi sebuah catatan ataupun menjadi bisa memberikan manfaat bagi bangsa ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wawan. Dan selanjutnya adalah pengantar direktur tentang bagaimana sih metodologi Cespel atau tim Cespel dalam penanganan atau melihat dan mencermati tentang pandangan masyarakat ini, kemudian akhirnya disurvei secara nasional, maka perlu ditinjau sebetulnya seperti apa metodologi surveinya. Maka kepada Pak Direktur Eksekutif Cespel, Pak Ubed Badur, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa ini selamat datang juga pada pembinaan Cespel, Dr. Wawan, kemudian teman-teman dari Cespel ini ada beberapa yang semuanya sudah hadir. Ada Mas Pai Ponandang, ini adalah Direktur Kajian di Cespel. Kemudian ada Mas Aman Abadi, ahli statistik di Cespel. Beliau adalah Direktur Riset Cespel. Kemudian ada Mas Fuad Adnan, adalah Direktur Kerjasama di Cespel. Dan ada Mas Naim dan Mas Hadi Skandar, adalah Research Supporting di Cespel dan IT-nya. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita, dan ini ada Mas Nasrullah, sosiolog antropolog dari Kalimantan juga yang terlibat di dalam survei ini. Kemudian terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Ini ada yang nongol di saya ada namanya saja. Jadi ada dari CNN, ada dari Sindo News, ya. Kemudian ada Rakyat Merdeka,
mungkin ini ada dari mudah-mudahan dari Tempo nih ya. Mohon maaf nanti memperkenalkan dari beberapa media sudah hadir ya. Kemudian juga teman-teman nanti media mungkin akan menyusul. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang tentu saja ini menjadi bagian penting untuk mendukung upaya kita menghadapi situasi sekarang yang sedang terjadi. Baik, survei ini sebetulnya lahir dari kegelisahan kita pada situasi COVID-19 dan hampir jarang yang melakukan riset dampaknya dan bagaimana ke depannya. Jadi mungkin sekarang sudah waktunya risetnya berpikir tentang post pandemi COVID-19 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan. Apa yang harus kita lakukan setelah usai? Meskipun WHO memprediksi bahwa COVID-19 ini akan berakhir kemungkinan akhir tahun 2021. Jadi tidak akan berakhir sebelum ada apa yang disebut dengan vaksin tadi dalam istilah dokter. Jadi kalau vaksinnya ketemu baru virus itu bisa terbunuh. Yang kita lakukan adalah hari ini adalah pencegahan. Baik, survei ini sesungguhnya dilakukan di bulan April. Kalau kita lihat di tanggalnya persis ketika menyebar mulai survei ini, itu kita lakukan dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Nanti Mas Naim bisa tayangkan. Kemudian jumlah responden yang terlibat di dalam penelitian ini sebetulnya tadinya hampir 1.200 yang masuk, tetapi karena kita menggunakan apa yang disebut dengan stratified random sampling, jadi daerah-daerah yang kelebihan mengisi survei ini kita hilangkan atau memang kita eliminir karena kelebihan dari sampling yang kita masukkan. Misalnya samplingnya di satu provinsi kita ingin mendapatkan 200 sampel, tapi ternyata yang ngisi lebih dari 200, maka kita tidak ingin melebihi standar teknik sampling di dalam metodologi riset yang kita tetapkan. Sehingga kemudian kami berhasil mengumpulkan responden ini sesuai dengan yang kita lakukan. Ada 1.035 responden. Tentu tidak mudah ya untuk mengumpulkan sekian banyak responden di situasi COVID-19, tapi kami mencoba berusaha terus dalam waktu yang hampir 2 minggu untuk terus meningkatkan upaya kita untuk mencapai target dari standar metodologi ilmiah di dalam riset. Penelitian ini secara umum menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik sampling stratified random sampling. Dan survei online ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi itu kami berhasil memenuhi standar metodologinya 20 provinsi. Dan ini cukup mewakili gambaran umum karena provinsi-provinsi yang terkena lebih awal dari COVID-19 juga terjaring datanya, alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa memetakan dari apa yang kita rencanakan atau yang kita desain untuk melihat apa sih sesungguhnya pandangan masyarakat tentang yang sekarang sedang terjadi. Kemudian margin error kita plus minus 3%, dan ini tingkat kepercayaannya cukup tinggi karena lebih dari 1.000 ya kita ambil data dari seluruh Indonesia ini. Kemudian kami juga memberitahu bahwa survei ini menggunakan sumber dana mandiri, tidak ada support dari manapun, dan kami tetap ingin menjaga independensi kami untuk tetap menjaga agar riset ini betul-betul menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Riset ini 3 hal yang sebenarnya kita ingin lihat. Pertama, bahwa kita ingin mengetahui pandangan masyarakat tentang COVID-19. Ada sekitar 40 item ya yang kita survei,
dari pertanyaan yang kita ajukan, tetapi kita padatkan nanti temuannya dalam beberapa slide yang kita temukan. Kemudian responden yang berhasil terjaring dari data yang kita miliki itu kalau berdasarkan usia, ini bisa di slide-nya dilanjutkan, itu yang terbanyak terjaring dalam survei ini usia 20 sampai 26 tahun. Dan secara umum ini adalah usia produktif. Jadi dari usia 17 tahun sampai usia 59 tahun. Ada sedikit yang lebih dari 60 tahun. Artinya secara mayoritas responden yang kami peroleh dari stratified random sampling ini adalah mereka orang-orang yang usia produktif. Kemudian dari sisi pekerjaan, ini kita berhasil menemukan dalam responden ini adalah mayoritas wira swasta. Mereka ya ada yang pebisnis, ada yang punya toko, ada yang lain-lain, ada karyawan itu sekitar 37,4%. Kemudian mahasiswa yang terjaring di dalam survei ini ada 34%, lumayan banyak setiap kota. Kemudian ada PNS 9,5%, ada ibu rumah tangga 4,8%, ada honorer 4,7%, dan lainnya di bawah itu. Dan ini melihat kemampuan mereka mengakses survei online itu menunjukkan bahwa mereka yang terlibat di dalam menjadi responden di dalam survei ini memang kelompok kelas menengah yang memiliki akses pada teknologi informasi yang sekarang ada. Kemudian ternyata kemudian juga konsisten berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Yang terjaring dalam survei ini adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi 62,5% atau 62% kurang lebih adalah pendidikan tinggi. Kemudian 36,0% ini adalah pendidikan menengah. Jadi kalau dari sisi latar belakang tingkat pendidikan mereka adalah kelas menengah, dari latar belakang pekerjaan juga kelas menengah yang berhasil kami peroleh. Kemudian ada sisanya tingkat pendidikan, ada pendidikan dasar itu 1,5 sampai 2%. Baik, kemudian berdasarkan pengeluaran tiap bulan juga menggambarkan tingkat pengeluarannya, itu juga menggambarkan kelas menengah. Kami meyakini kalau penghasilan mereka yang terbanyak ini 3 sampai 4,5 juta, itu adalah mereka kelas menengah, berpendidikan menengah atau tinggi. Kemudian ada yang lebih dari 4.500.000, itu 20,4%. Jadi kami meyakini yang terjaring di dalam survei ini adalah mereka kelompok kelas menengah. Kemudian dari situ kita bisa melihat apa yang kita temukan dalam survei ini dari seluruh Indonesia. Nanti berikutnya Mas Aman akan melanjutkan temuannya, nanti Mas Fuad juga silakan. Terima kasih, mudah-mudahan riset ini memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan menjadi rujukan penting bagaimana kemudian pemerintah atau pemangku kepentingan membuat kebijakan. Dan kami meyakini bahwa kebijakan yang benar adalah kebijakan yang berbasis pada riset. Kebijakan yang benar adalah kebijakan yang berbasis pada data. Jadi from knowledge to policy, bahwa berbasis ilmu pengetahuan baru melahirkan kebijakan. Pemerintah, saya kira mestinya menampilkan performa semacam itu. Bagaimana kebijakan itu berbasis riset, sehingga tidak muncul analisis kemudian bahwa pemerintah anti pada riset, anti pada ilmu pengetahuan. Saya kira mudah-mudahan riset ini akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Silakan Mas Aman melanjutkan. Mas Aman, mic-nya belum terkoneksi, ya, silakan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf barusan memang
Mikrofonnya masih kena mute. Sekarang sudah kedengaran ya semua? Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan mengenai temuan dari hasil riset ini, silakan Mas Nim untuk segera menampilkannya. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwasanya yang pertama ini menunjukkan mengenai pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Berdasarkan grafik yang kita buat, menunjukkan bahwasannya masyarakat sebesar 99,1% mengetahui tentang adanya COVID-19 ini. Sementara sisanya hanya 0,9% yang tidak mengetahui tentang COVID-19 ini. Next, Mas Naim. Oke. Berikut ini pada gambar 6, ini menunjukkan tentang sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang COVID-19 ini. Oke. Belum? Masih? Oke. Berdasarkan temuan yang kita temukan di lapangan, bahwasannya masyarakat itu mendapatkan informasi secara umum dari media online sebesar 21,9%, kemudian di berikutnya ada televisi, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, dan ada beberapa lainnya seperti Twitter, kemudian koran, dan ada juga masyarakat yang mendapatkan informasi dari rekan lainnya atau dari orang lain. Selain itu, secara umum bisa kita lihat berdasarkan visualisasi dari analisis kualitatif yang sebelah kiri. Di situ ada terlihat tulisan sangat jelas bahwasanya ada media online, kemudian televisi, Instagram, WhatsApp. Itu menunjukkan mengenai sumber informasi yang sering didengarkan atau digunakan oleh masyarakat. Next, Mas Naim. Oke, pada gambar 7 ini menunjukkan tentang pandangan masyarakat terhadap tingkat bahaya dari COVID-19 ini. Oke, berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia memandang bahwasannya COVID-19 ini sangat berbahaya, 60,3%, kemudian yang menyatakan berbahaya 33,1%, dan ada juga yang menyatakan bahwasannya virus ini biasa saja yaitu 2,2%, kemudian sangat tidak berbahaya 3,6%. Oke, berikutnya. Gambar 8 ini tentang kinerja pemerintah melalui Menteri Kesehatan dalam menangani COVID-19. Masyarakat menilai bahwasannya kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 ini cukup baik, ya, sebesar 30,3%, kemudian menyatakan baik sebesar 54,6%. Namun demikian, masih ada masyarakat yang menilai bahwasanya kinerja pemerintah pusat itu masih buruk dan sangat buruk, yaitu sekitar 12%, itu jika diakumulasi. Oke, berikutnya Mas Naim. Oke, pada gambar 19 ini menunjukkan pandangan masyarakat tentang kecemasan terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar. Hasilnya menunjukkan bahwasannya masyarakat cemas terhadap penyebaran COVID-19 ini sebesar 54,4%. Kemudian masyarakat sangat cemas terhadap penyebaran COVID-19 ini sebesar 35,6%. Persentase ini sangat besar, ya, jika diakumulasikan. Kedua batang dari grafik itu menunjukkan sebesar hampir 90%.
dan hanya sekitar 10% yang menyatakan tidak cemas dengan pemberitaan COVID-19. Oke, berikutnya. Oke, ini menunjukkan respon pemerintah pusat dalam penanganan penyebaran COVID-19. Ya, masyarakat memberikan penilaian terhadap respon yang dilakukan oleh pemerintah ini. Ternyata masyarakat menyatakan bahwasannya pemerintah lambat dalam menangani COVID-19 ini. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase, yaitu sebesar 45%. Kemudian hanya 25% masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwasannya pemerintah pusat cepat dalam menangani penularan COVID-19 ini. Oke, next, Mas Naim. Oke, grafik ini menunjukkan tentang transparansi informasi COVID-19 dari pemerintah. Masyarakat menyatakan bahwasannya setuju bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah itu cukup transparan dan up to date, yaitu sebesar 55,7%. Kemudian sangat setuju 13,4%. Akan tetapi bisa kita lihat cukup besar masyarakat yang menyatakan tidak setuju terhadap transparansi dan up to date dari Bangka, yaitu sebesar 20,5%. Bahkan ada yang menyatakan sangat tidak setuju, yaitu 4,7%. Next, Mas Naim. Oke, gambar 12 ini menunjukkan tentang efektivitas kebijakan PSBB terhadap pengurangan penyebaran COVID-19. Masyarakat menilai bahwasannya PSBB ini efektif dilakukan dalam penanganan penyebaran COVID-19, yaitu sebesar 44,3%. Kemudian 23% dari masyarakat Indonesia menyatakan bahwasannya PSBB ini biasa saja. Bahkan ada yang menyatakan 13% tidak efektif. Dan ada juga yang menyatakan sangat tidak efektif, yaitu 3,5%. Oke, berikutnya pandangan masyarakat tentang pandemi COVID-19 dan cara penanggulangan oleh pemerintah berdampak buruk terhadap ekonomi pribadi atau keluarga. Secara umum, masyarakat menyatakan setuju bahwasannya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga, yaitu sebesar 59,4%. Ini cukup tinggi, hampir setengah dari bahkan lebih dari setengah responden yang menyatakan setuju bahwasannya COVID ini berdampak buruk terhadap ekonomi pribadi ataupun keluarga. Oke, next, Mas Naim. Oke. Pada gambar 14 ini menunjukkan pandangan masyarakat tentang kebijakan bekerja, belajar, dan ibadah di rumah oleh pemerintah. Masyarakat menilai bahwasannya kebijakan tentang belajar, bekerja, dan ibadah di rumah itu tepat atau sangat tepat, yaitu sebesar 90,1%. Adapun yang menyatakan tidak tepat itu hanya 9,5%. Oke, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Pak Fuad. Silakan Pak Fuad. Terima kasih Pak Aman. Saya akan melanjutkan presentasi. Silakan Mas Naim. Tentang peraturan tinggal di rumah selama 2 pekan atau lebih, apakah itu dirasa mengganggu pendapatan masyarakat? 48,3% masyarakat menganggapnya itu mengganggu. Bahkan 33,2% sangat mengganggu. Hanya 17,5% tidak mengganggu dan 0,9% sangat tidak mengganggu. Artinya masyarakat memang sangat terganggu dengan pendapatan mereka terganggu saat mereka tinggal di rumah selama 2 pekan.
Silakan Mas Naim. Ini sepertinya sudah ya, tadi ya disampaikan oleh Pak Aman ya. Nah, ini sudah. Nah, ini tentang kenyamanan belajar dan bekerja dari rumah. Mereka memang sepakat masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah, tapi tingkat kenyamanannya hampir separuh, persis separuh dari jumlah responden itu menyatakan tidak nyaman belajar dan bekerja dari rumah. Dan 33% menyatakan nyaman. Sangat nyaman 3,7%. Hanya 13,2% yang merasa sangat tidak nyaman belajar dan bekerja dari rumah. Ini artinya mungkin perlu kebiasaan masyarakat bahwa COVID-19 ini harus dihadapi dengan inovasi dan kreativitas baru bagaimana tetap bisa belajar dan bekerja dari rumah. Silakan Mas Naim. Tentang larangan pulang kampung yang diinstruksikan pemerintah kepada masyarakat, 54,9% masyarakat menyatakan setuju. Sangat setuju 32,7%. Mereka yang tidak setuju hanya 9,2 dan sangat tidak setuju 3,2. Artinya masyarakat memang menyatakan setuju dan mendukung program pemerintah untuk tidak pulang kampung demi mencegah penyebaran virus corona. Silakan Mas Naim. Ini tentang perlunya kebijakan strategis dengan program subsidi internet gratis untuk rakyat. Karena masyarakat bekerja di rumah, ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan dengan online dan harusnya pemerintah memberikan subsidi internet gratis untuk rakyat seperti yang dilakukan di Malaysia ya. Maka hampir mayoritas masyarakat menjawab sangat perlu. Sangat diperlukan 55,4, diperlukan 38,2. Mereka yang tidak menjawab tidak perlu hanya 4,4, bahkan yang sangat tidak diperlukan hanya menjawab 2,1%. Silakan Mas Naim. Nah, ini tentang ketahanan ekonomi masyarakat, tentang tabungan mereka, tentang kecukupan kemampuan ekonomi mereka. Pandangan masyarakat tentang kecukupan kemampuannya untuk biaya hidup selama 2 bulan ke depan untuk mengantisipasi penyebaran corona. Mereka hampir 70% ya, 69,4 menyatakan tidak mampu untuk bisa bertahan 2 bulan ke depan. Cukup besar angka ini saya kira. Ini harus mendapat perhatian masyarakat. Ini harus mendapat perhatian pemerintah saya kira. Hanya 30,6% yang menyatakan cukup untuk biaya 2 bulan ke depan. Ini harus menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Silakan Mas Naim. Ini tentang realisasi bansos yang kita dengar di beberapa media juga sudah ada kesimpang siuran dan kurang teraturan antara pemerintah dan daerah dan pusat. Di sini dipertanyakan kepada masyarakat apakah realisasi bantuan sosial pemerintah belum sampai kepada mereka. 79,6% menyatakan belum sampai saat data ini diambil ya. Hanya 20,4% yang menyatakan bansos sudah sampai ke mereka. Ini perlu ditingkatkan lagi bantuan itu. Ini tentang hukum penangkapan bagi warga yang melanggar aturan PSBB. Pandangan masyarakat ditanyakan apakah mereka sepakat ada penangkapan, hukuman, denda kepada masyarakat. 57,5% menyatakan setuju, bahkan 15,3% menyatakan sangat setuju. Ada juga yang menyatakan tidak setuju sebesar 20,7%, dan sangat tidak setuju 6,6%. Sebagian besar setuju. Tentang keamanan lingkungan, yang kita ketahui akhir-akhir ini ada juga kebijakan pemerintah yang melepaskan beberapa napi untuk mengantisipasi penyebaran corona. Apa itu langkah yang tepat atau tidak? Tapi yang jelas, imbas sosialnya kepada keamanan lingkungan di masyarakat lebih dari separuh kurang aman dan tidak aman, bahkan lebih. Yang sangat menyatakan aman hanya 16% masyarakat. Selebihnya menyatakan kurang aman 51%, tidak aman 18,7%, bahkan sangat tidak aman 14,2%. Kita lihat di berita media, di media sosial, di berita-berita, sudah banyak tingkat kriminalitas
mungkin ini juga penyebab dari kebijakan pemerintah yang melepaskan beberapa tahanan napi itu. Silakan. Nah, ini kesimpulan ada 5 kesimpulan dari penelitian yang sudah kami gelar selama beberapa minggu ini. Yang pertama, secara umum memang masyarakat yang terjaring ini menilai pemerintah menilai bahwa penanganan pemerintah terkait COVID cukup baik ya, 54,6%. Tapi ada pula yang menilai buruk. Ini juga harus menjadi perhatian, sebesar 43,1%. Ini harus diperhatikan juga. Dan ini artinya dalam skala 1 sampai 10, maka kinerja pemerintah kami menilai masih merah. Poin kedua, kecemasan masyarakat menunjukkan mayoritas responden merasa cemas, 54,4%. Dan sangat cemas, 35,6%. Ini artinya memang tingkat kecemasan sangat tinggi ya atas penyebaran COVID ini. Yang ketiga, respon pemerintah pusat menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemerintah pusat lambat. Lambat, ini cukup besar ini, 45% dalam respon penyebaran COVID-19. Yang keempat, poin keempat, tentang kebijakan larangan pulang kampung, itu sangat dinilai positif oleh masyarakat. Mereka setuju atas larangan pulang kampung. Dan ini seharusnya menjadi masukan yang baik kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras kepada mereka yang bandel untuk tetap pulang kampung. Yang kelima, efektivitas kebijakan PSBB, masyarakat menilainya efektif. Ini mengurangi penyebaran COVID menurut mereka itu sekitar 44,3%. Demikian kesimpulan saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ubedillah Badrun untuk bisa menganalisa. Terima kasih. Pak Ubed, maaf Pak Ubed, suaranya Pak Ubed belum dinyalakan. Maaf. Belum terdengar, Pak. Kang Ubed itu belum unmute dulu. Belum terdengar, Pak. Ya, sudah. Hostnya ini segera direspon ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad, Mas Fuad telah memaparkan temuan hasil riset pada siang hari ini. Secara umum kami melihat bahwa masyarakat menilai kebijakan pemerintah beberapa hal yang terkait dengan perlindungan kepada masyarakat itu cukup positif, tetapi ada syarat-syarat di dalamnya. Misalnya tadi seperti masyarakat setuju dengan kebijakan bekerja di rumah. Itu kan mayoritas, bekerja di rumah, belajar di rumah. Tapi mereka merasa nggak nyaman. Jadi artinya kebijakan pemerintah ini tidak dibarengi dengan langkah-langkah sistemik bagaimana membuat belajar di rumah itu nyaman. Bagaimana membuat bekerja di rumah itu nyaman. Jadi mereka setuju untuk melindungi dirinya dan masyarakat sekitarnya dari COVID-19, sehingga mereka mau bekerja di rumah, tetapi ternyata kemudian mereka merasa tidak nyaman. Di antara ketidaknyamanan itu misalnya akses internet. Maka kemudian ketika kita tanya bagaimana jika ada program internet gratis misalnya, mereka menginginkan semuanya digratiskan internet. Jadi artinya penggratisan internet itu menjadi juga cukup penting untuk membuat masyarakat bisa nyaman bekerja di rumah. Kemudian yang lain saya kira yang cukup penting menjadi perhatian adalah kegelisahan dan kecemasan masyarakat yang sangat tinggi. Ini luar biasa karena kenyamanan itu kalau kita pakai teorinya Anne Kerr di dalam Genetic and Society, Sociology of Disease misalnya, dia menyatakan bahwa salah satu dampak pandemi itu memang akan menghadirkan apa yang disebut dengan anxiety, kecemasan dan fear, ketakutan. Dan itu terbukti bahwa masyarakat kita betul-betul cemas dan takut, ya, merasa tidak nyaman. Nah ini nggak ada program yang sistemik dari pemerintah untuk membuat masyarakat merasa aman misalnya. Yang ada justru melepas 30.000 napi misalnya. Itu kan
yang membuat masyarakat menjadi makin tidak nyaman. Kemudian misalnya ada hal lain yang menarik dari temuan ini adalah ternyata mayoritas responden menyatakan bahwa mereka nggak cukup kemampuan ekonomi untuk 2 bulan ke depan. Padahal yang terjaring dalam survei ini middle class, kelas menengah secara tingkat pendidikan, paling banyak yang terjadi dalam survei ini. Artinya apa? Fenomena kelas menengah yang merasa tidak cukup uangnya untuk sampai 2 bulan ke depan, ini dalam 2 bulan ke depan itu akan terjadi pergeseran, penurunan kelas sosial. Kalau kita menggunakan analisis teori sosiologi bisa Gramsci dan yang lain-lain, ada upper class, middle class, lower class. Nah, yang middle class ini kemudian mengalami penurunan yang luar biasa dampak dari COVID. Pertanyaannya, apa program pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ini kan juga pertanyaan penting. Saya melihat program yang berjalan sekarang lebih fokus pada yang lower class dengan bantuan sosial ini. Tapi dalam waktu 1-2 bulan ke depan, yang middle class turun, dan ini nggak ada programnya. Apa program yang diperuntukkan untuk middle class yang terganggu secara finansial? Mereka misalnya punya karyawan, ya, misalnya mereka punya usaha kecil-kecilan, punya karyawan. Udah beberapa bulan mereka kemudian tutup, nggak ada penghasilan, tapi karyawan harus digaji misalnya. Itu kan drastis penurunan pendapatan kelas menengah. Dan itu memang nggak ada program. Ini saya kira problem penting dalam 1-2 bulan ke depan apa yang harus dilakukan. Kalau secara umum terkait dengan kinerja pemerintah, masyarakat objektif saya kira melihatnya, pertama ada yang mengatakan bahwa programnya cukup baik. Angkanya belum sampai 60 sih. Kalau kita buat skala 1-10 tadi, nilainya masih merah, belum sampai 6. Jadi masih perlu dioptimalisasi upaya pemerintah untuk menangani persoalan ini. Kemudian juga kita melihat masyarakat menilai pemerintah lambat. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak lambat, faktanya masyarakat mengatakan lambat. Itu temuan riset yang tidak bisa digabungkan. Jadi saya kira temuan ini cukup objektif, mudah-mudahan memberikan gambaran dan memberi manfaat apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kembali ke Mas Pait. Tapi sebenarnya ada rekomendasi ya yang nanti dibacakan terakhir setelah diskusi kita. Silakan Mas Pait membuka untuk pertanyaan kepada sejumlah teman-teman dari media. Baik, terima kasih Pak Ubed. Sebelum kita tutup dengan rekomendasi dan kesimpulan terhadap hasil survei kita kali ini, maka kami beri kesempatan kepada para bapak-bapak jurnalis, teman-teman media, barangkali ada yang mau mempertanyakan tentang pandangan survei masyarakat mengenai pandangan masyarakat tentang COVID-19 ini. Dipersilakan, mungkin pada Pak Thohir, CNN, Pak Bahtiar, atau mungkin yang lainnya, silakan. Ini kalau di ini ada pertanyaan nih Mas. Di ada yang masuk lewat pesan itu pertanyaannya. Oh ya, terima kasih. Ada dari Pak Zulkhaibar. Saya mendengar percakapan antara NWI sama Bosman yang mengatakan bahwa jenis makanan di Indonesia dan Asia berbeda. Indonesia masuk jenis apa dan apakah yang dilakukan dengan kebijakan penanganan ini sudah sesuai Amerika, Wuhan, dan Eropa, berbeda jenis COVID. Ini yang berhak menjawab ahli virus ya. Nanti mungkin kalau Pak Wawan masih ada bisa memberikan perspektifnya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan pertama ini. Yang kedua, ada pertanyaan dari Mas Bakhtiar. Mas Bakhtiar ini namanya akrab juga didengar di dunia saya, tapi medianya banyak, hanya beliau ini ada beberapa media ya. Mau tanya bahwa tadi penjelasan dari saya tentang pemerintah harus mengeluarkan kebijakan berdasarkan data dan riset. Apakah selama ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan COVID-19 tidak berdasarkan riset? Dalam survei, apakah tertangkap suara dari masyarakat yang melihat kebijakan yang sedang berubah-ubah itu tidak berdasarkan riset dan membingungkan?
Ya, kami tentu berargumen ya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Tentu mereka memiliki tim ahli, mereka juga memiliki tim riset di barisan kekuasaan ya, berada di pemerintahan. Kalau pertanyaannya apakah selama ini kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan COVID itu tidak berdasarkan riset, nah problemnya saya kira pemerintah memerlukan dua pandangan yang harus didengar, yaitu pandangan riset dari lingkaran dekat kekuasaan dan pandangan riset dari lingkaran di luar kekuasaan. Ini penting untuk membuat kebijakan itu menjadi tepat. Sama seperti misalnya kita patut bertanya, mengapa seorang petinju Mike Tyson itu perlu pelatih? Padahal Mike Tyson itu sudah jago banget. Sama juga dengan Ali, misalnya Muhammad Ali, petinju yang luar biasa, mereka perlu pelatih. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri itu memungkinkan ada subjektivitas di situ. Tapi kalau kita kemudian melihatnya dari sisi orang lain, bisa perspektifnya lebih objektif. Maka seorang Mike Tyson yang begitu ahli bertinju pun dia memerlukan orang lain. Nah, saya melihat penelitian-penelitian yang dilakukan di internal pemerintah dan itu didengar oleh pemerintah, tapi penelitian-penelitian yang dilakukan di luar pemerintah saya melihat tidak didengar. Contoh misalnya beberapa profesor dari Fakultas Kedokteran UI itu kan sarannya tidak didengar misalnya, atau dari yang lain misalnya. Itu contoh menunjukkan bahwa pemerintah lebih cenderung mempercayai riset di internal mereka, padahal riset di luar mereka mungkin jauh lebih objektif. Saya kira itu problemnya Mas Bakhtiar ya, bahwa yang kami maksud bahwa bisa saja pemerintah tidak berbasis pada riset yang sebenarnya, karena risetnya dikelola oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Mungkin perlu ada mendengar riset-riset yang di luar pemerintah, terutama dunia akademik, ya, lembaga riset, universitas-universitas. Saya kira itu penting didengar, tidak hanya dari satu kelompok peneliti, tapi juga banyak kelompok peneliti. Tanda lain bahwa pemerintah sempat denial terhadap lembaga riset kan pernah juga mengatakan menantang Harvard University misalnya di awal-awal itu kan bentuk penolakan pada hasil riset sebetulnya. Nah, pertanyaan kemudian apakah tertangkap suara dari masyarakat yang melihat kebijakan yang sering berubah-ubah itu tidak berdasarkan riset dan membingungkan? Ya, saya melihat kebijakan tentang transportasi di beberapa hari ini yang berubah-ubah, menurut saya itu basisnya kepentingan, bukan basis riset. Kalau basis riset pasti konsisten. Coba aja tanya kepada Menteri Perhubungan, apakah membuat perubahan kebijakan itu berbasis riset? Kami melihatnya lebih cenderung, karena tidak pernah diumumkan. Hasil survei yang saya mengatakan masyarakat memerlukan transportasi sekarang di tengah COVID. Kan nggak ada pengumumannya. Jadi kami bicara berdasarkan apa yang disampaikan pemerintah. Pemerintah nggak pernah mengumumkan bahwa mereka membuat perubahan-perubahan kebijakan transportasi itu berdasarkan riset. Tapi lebih kepada berdasarkan kepentingan di lingkaran elit kekuasaan. Saya kira itu pernyataan kritis dari kami agar kemudian pemerintah mengambil kebijakan berbasis riset. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi mungkin Pak Dr. Wawan bisa menjelaskan. Silakan. Ya, maaf tadi saya agak sedikit ini dulu. Tadi pertanyaannya boleh diulang. Tadi saya ke ruang operasi sebentar. Oh, luar biasa. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya apa ya, Pak? Pertanyaan pertama tuh ada mendengar percakapan antara Helmi Yahya sama Bosman itu mengatakan bahwa jenis virus di Amerika, Wuhan, dan Asia itu berbeda-beda. Lalu cara Indonesia ini, cara apa? Apakah virusnya jenis apa, seperti apa, dan sebagainya. Saya kira itu. Ya baik, saya kira dari berbagai kajian dan juga penjelasan teman-teman yang sehari-hari berkecimpung terus dengan pasien-pasien yang ada, secara umum ada yang namanya reseptor ACE2 itu ya, di mana reseptor ACE2 itu berada pada tubuh manusia dan berdasarkan riset yang ada menunjukkan bahwa semua reseptor ACE2 yang ada pada tubuh manusia itu yang paling banyak mayoritas itu adanya di paru-paru. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana yang ada pada virusnya itu menurut berbagai kajian itu sama.
Nah, yang mungkin berbeda adalah berapa banyak respon itu pada masing-masing organ di luar paru. Jadi mungkin yang di luar paru itulah mungkin pada beberapa kelompok itu mungkin lebih dominan pada organ ginjal, organ otak atau mana, tapi selalu itu di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Semua reseptor yang terbanyak, sekitar 90%-an reseptor ACE2 itu adanya di paru-paru. Jadi kalau saya melihat tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya sampai saat ini dari berbagai kajian filogenetik yang mengarahkan ke sana. Mungkin sedang berjalan riset itu ya mengenai filogenetik ini, tapi saya belum mendapatkan hasil yang signifikan dari penemuan teman-teman periset di berbagai negara. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Pak Pait. Ya, terima kasih Pak Dr. Wawan atas penjelasannya dan juga kepada Pak Robert. Atau mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman media. Mungkin kepada Mas Naim bisa di-unmute dulu mungkin ya bagi teman-teman media agar bisa bertanya. Silakan kalau pertanyaan langsung kami perbolehkan ya. Pak Jamal dari Ermol mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, dari rekan-rekan media yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau memang tidak ada, nanti kita akan sampaikan rekomendasi dan kesimpulan dari Pak Direktur Eksekutif kita, Pak Ubaidillah Badrun. Mungkin dari Mas itu, dari CNN barangkali ada pertanyaan nih Mas Thohir. Sama media lain ada Mas Evan ya. Mas Gilang, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini terima kasih juga teman-teman peneliti dari beberapa daerah juga mulai masuk sepertinya ya. Selain dari Kalimantan, ada dari NTB juga join. Di Kalimantan ada Mas Nasrullah, dari Lombok ada Mas Abdurrahman. Ini mereka juga peneliti cukup ini. Terima kasih kehadirannya yang biasa join dengan kita, dan kita tadi juga mengundang sejumlah provinsi untuk terlibat di dalam atau hadir di dalam riset ini untuk menunjukkan bahwa memang kita sungguh-sungguh melakukan riset ini dengan jaringan nasional yang kita punya di semua provinsi yang ada. Ada beberapa dewan pakar, ada yang baru join juga nih, ada Mas Dr. Samsi Setiadi. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman dari daerah juga boleh, kalau mau ada pertanyaan, nggak apa-apa, masih ada waktu kita. Dari Kalimantan ada pertanyaan? Terlambat. Tidak ada sepertinya ya. Belum ada kayaknya Pak. Oh belum. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Pak, ada sedikit koreksi tadi dari PPT yang kita tampilkan tuh di bagian metodologi. Tadi tercantum jumlah respondennya 1035 ya. Realnya 1053, salah ketik mungkin. Oh ya, 1053 yang benar. 1053. Jadi jumlah responden yang terjaring di dalam survei ini 1053. Jadi yang kita analisis 1053. Kita buat ya sama. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Baik, kalau belum ada pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan di slide kesimpulan dan rekomendasi Mas Naim. Kalau saya kesimpulan itu ada 2 slide ya? Berapa? Ya. Di atasnya ada Mas sebelumnya.
Oh, ini press release-nya. Ini teman-teman media nanti bisa meminta ke kami isi press release-nya. Saya coba secara singkat ya, bahwa press release ini isinya ada metode penelitian ini, bahwa penelitian ini dilakukan pada 21 April sampai 3 Mei 2020 dengan menggunakan metode kuantitatif dan teknik samplingnya stratified random sampling dengan margin error plus minus 3%. Dan peneliti meyakini bahwa di 3 provinsi tingkat penyebaran COVID-nya heterogen atau tidak sama. Karena tidak sama, maka sampel yang kita ambil, target sampelnya tidak sama. Dari 34 provinsi itu kami mendapatkan data dari 20 provinsi yang terjaring dari survei ini. Karena kondisi sosial, waktu, dan biaya yang memang memerlukan waktu untuk meneliti di tengah COVID ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara online di 20 provinsi dan berhasil menjaring responden. Nah, ini di presisinya itu benar, sebanyak 1053 responden. Kami mengakui bahwa teknik pengambilan data secara online itu memiliki kelemahan, yaitu sulitnya mengontrol variasi karakteristik responden. Berbeda dengan kita misalnya multi-stage random sampling sampai ke orang atau responden langsung begitu, tapi di online memang kita tidak bisa mengontrol variasi dari karakteristik responden itu. Namun untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami peneliti mengatasinya dengan menggunakan tenaga lapangan yang terlatih, yang tersebar di semua area survei. Siapa yang terlatih? Mereka rata-rata yang wilayah-wilayah itu adalah dosen-dosen di wilayah provinsi yang kami ajak untuk bekerja sama, minta bantuan kepada mereka, juga sejumlah peneliti yang terbiasa di lapangan, juga ada mahasiswa juga yang terbiasa di lapangan, sehingga target survei itu betul-betul sesuai dengan standar metodologi ilmiah yang kami yakini sebagai kebenaran saintifik. Kemudian juga kita tetap menjaring responden yang representatif, baik dalam hal usia, juga terlihat di situ, tingkat pendidikan, kemudian pengeluaran bulanan juga terlihat. Hal ini terlihat dari identitas responden yang terjaring dalam survei ini. Dan kita melihat identitas responden dalam survei ini terjaring mayoritas kelas menengah. Jadi kami tadinya berpikir bagaimana kita survei di daerah yang kemudian dilakukan dengan cara online. Lalu kita melihat jumlah yang terkena COVID berapa persen di satu provinsi, baru kita menentukan target berapa jumlah yang kita targetkan untuk terjaring. Dan ternyata disebar, lalu kemudian terjaring, memang ada kelas menengah yang terjaring ini, 62,5% adalah pendidikan tinggi dan 36% berpendidikan sekolah menengah. Ini menarik karena nanti berkaitan dengan proses tabulasi antara identitas responden dengan temuan riset dari tingkat pendidikan, kemudian dari tingkat pekerjaan mereka yang mayoritas swasta, kemudian mahasiswa, pegawai negeri, ibu rumah tangga, honorer. Kemudian dari sisi pengeluaran juga cukup banyak, mereka di atas 3 juta sampai 4.500.000 misalnya, dan di atas 4,5 juta juga cukup banyak, hampir 20,4% penghasilan mereka di atas 4,5 juta. Artinya memang kami menyimpulkan yang terjaring dalam survei ini secara nasional adalah kelas menengah dengan penghasilan yang cukup tinggi, meskipun ada juga yang penghasilannya 2 juta sampai 3 juta, kisaran 19,2%. Kemudian kita melihat bagaimana pandangan masyarakat tentang COVID. Masyarakat meyakini bahwa mayoritas ya 60,3% menilai bahwa COVID-19 sangat berbahaya. Artinya secara umum masyarakat tahu bahwa ini berbahaya. Ini dari temuan riset kami coba simpulkan dan kasih subjudul supaya mudah mungkin media untuk memberitakannya. Kemudian pandangan masyarakat tentang kinerja pemerintah juga kami menemukan, ini kami sudah narasikan, bahwa mayoritas responden menilai pemerintah pusat lambat dalam respon penyebaran COVID. 45,5%. Artinya ini angka terbesar dari pendapat masyarakat menyebutkan bahwa pemerintah lambat, 45,0%. Ada yang menilai biasa saja 29,6%, dan ada yang menilai cepat sebanyak 25,4%. Terkait kinerja pemerintah juga masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah dalam menangani COVID ini cukup baik.
Jadi menggunakan kategori cukup baik sebesar 54,6% dan menilai kurang baik 30,3% dan menilai buruk 7,3% dan menilai sangat buruk 5,9%. Artinya lebih dari 40% itu menilai buruk. Jadi kalau perbandingan antara 54 dengan 46% kurang lebih, itu artinya kalau dinilai tadi dengan skala 1 sampai 10, ya nilainya masih merah. Dan oleh karena itu memang harus diperbaiki kinerjanya. Kemudian tentang kebijakan PSBB juga menemukan bahwa sebanyak 44,3% dari responden menyatakan efektif dan sebanyak 40,7% menyatakan sebaliknya. Jadi artinya juga ini belum optimal, masyarakat masih meragukan efektivitas PSBB, sehingga masyarakat menghendaki adanya hukuman. Jadi ini ada korelasinya karena PSBB itu efektivitasnya 44,3%, maka masyarakat kemudian menghendaki hukuman. Dan mayoritas masyarakat 57,5% menyetujui pemberian hukuman bagi pelanggar aturan PSBB. Ini saya kira temuannya menjadi konsisten begitu, dan masyarakat cukup objektif. Kemudian tentang kebijakan belajar dan bekerja di rumah, mayoritas responden cukup sangat banyak nih, 90,1% itu menilai kebijakan belajar dan bekerja dari rumah itu tepat karena kondisi pandemik. Jadi masyarakat objektif, benar kami harus di rumah. Tapi ketika tentang ditanya kebijakan larangan pulang kampung juga mereka setuju, 50% setuju. Tapi masyarakat juga menilai objektif bahwa bantuan sosial dari pemerintah mengatakan mereka belum menerima, belum ada realisasinya, itu 79,6%. Ini maknanya masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian yang menarik terakhir ini ada dampak sosial ekonomi. Ini juga kami sudah narasikan bahwa menemukan dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Ini terlihat dari temuan survei ini. Misalnya tentang keamanan, situasi sosial ya, ditemukan bahwa mayoritas responden menyatakan lingkungan sekitarnya kurang aman, 51%. Di saat yang sama, bekerja di rumah dan belajar di rumah juga telah membuat masyarakat tidak nyaman. Sebab survei nasional ini juga menemukan sebanyak 50% responden merasa tidak nyaman belajar dan bekerja di rumah. Jadi mereka setuju kebijakannya di rumah, mereka setuju kebijakan PSBB, ya, mereka setuju kebijakan yang lain-lain itu, tetapi mereka merasa tidak nyaman juga dengan kebijakan itu, terutama misalnya kebijakan belajar dan bekerja di rumah, mereka merasa sangat tidak nyaman, bahkan 13,2% misalnya. Jadi secara umum merasa tidak nyaman. Kemudian ini artinya secara sosial, masyarakat kita sedang mengalami tingkat stres yang cukup tinggi. Karena lingkungan di luar rumah tidak aman, dan lingkungan di dalam rumah, belajar dan bekerja di rumah juga tidak nyaman. Artinya ada stres di luar, ada stres di dalam rumah. Tingkat kecemasan masyarakat juga tinggi. Hal ini terlihat dari temuan bahwa mayoritas responden merasa cemas, dan sangat cemas 54,4%, sangat cemas 35,6%. Ini artinya tingkat kecemasan masyarakat yang sangat tinggi. Dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat, survei ini juga menemukan bahwa mayoritas responden 69,4% menyatakan kemampuan ekonominya tidak cukup untuk biaya hidup 2 bulan ke depan. Ini artinya kemampuan ekonomi masyarakat secara umum hanya sampai pada bulan Juli. Ini warning untuk pemerintah dan kita semua. Setelah itu mereka tidak memiliki tabungan lagi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa karena responden mayoritas kelas menengah, middle class, maka kelas menengah di Indonesia berpotensi akan bergeser menjadi kelas bawah, menjadi lower class. Dan ini artinya lower class bertambah dan angka kemiskinan akan bertambah. Survei nasional ini juga menemukan bahwa mayoritas responden, 48,3%, menilai kebijakan tinggal di rumah selama PSBB itu mengganggu pendapatan mereka. Lanjutkan Mas Naim. Jadi pendapatan mereka terganggu, angkanya sudah tadi disebutkan, dan menunjukkan bahwa ekonomi dari COVID-19 ini benar-benar mengurangi pendapatan masyarakat. Nah, berdasarkan temuan tersebut, maka kami, Cespals, merekomendasikan sekaligus mengingatkan pada pemerintah dan masyarakat hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah masih terus perlu memperbaiki manajemen penanganan COVID-19. Karena menurut masyarakat kinerjanya cukup buruk atau belum optimal. Yang kedua, pemerintah perlu membuat kebijakan antisipatif di sektor ekonomi untuk antisipasi 2 bulan ke depan, karena mayoritas masyarakat berdasarkan survei ini
menyatakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya setelah 2 bulan ke depan. Yang ketiga, rekomendasi kami, perlu kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk menangani tingkat kecemasan masyarakat yang sangat tinggi, baik kecemasan ekonomi, kecemasan di rumah, maupun kecemasan atas ketidakamanan lingkungan. Ini penting saya kira, karena nggak ada program untuk menangani kecemasan ini. Lebih banyak inisiatif dari kampus, dari masyarakat, ada para psikolog misalnya. Tapi pemerintah nggak membuat desain nasional untuk program khusus menangani kecemasan ekonomi, kecemasan di rumah, dan kecemasan di lingkungan sekitar. Yang keempat, perlu kebijakan baru untuk program belajar dari rumah, karena mayoritas masyarakat merasa tidak nyaman belajar dari rumah. Ini temuan juga menarik dari survei ini. Yang kelima, perlu kebijakan untuk menggratiskan internet bagi keperluan belajar dan bekerja dari rumah, lebih khusus keperluan pendidikan ya, belajar. Karena survei ini juga menemukan harapan masyarakat saat ini menginginkan ada program dari pemerintah untuk internet gratis. Ada 55,4% masyarakat menginginkan internet gratis. Ini mungkin bisa mengobati kecemasan, ketidaknyamanan bekerja di rumah. Karena intensitas di rumah terus kan luar biasa ya, kalau ditambah lagi beban pulsa dan sebagainya. Yang keenam, yang terakhir, karena kecemasan masyarakat masih tinggi dan penyebaran COVID-19 masih terjadi, maka pemerintah dianjurkan oleh kami untuk tidak melonggarkan atau tidak melakukan relaksasi kebijakan PSBB terlebih dahulu. Ini berbahaya, bisa memicu potensi gelombang kedua dari penyebaran COVID-19. Demikian hasil survei kami dan rekomendasi dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi berita penting untuk mengingatkan pada pemerintah dan kita semua bahwa ada situasi yang cukup berat sekitar 1-2 bulan ke depan. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan rekomendasinya dari Direktur Eksekutif CESPELS. Sehingga sebagai closing ceremony dari saya sebagai moderator, bahwa penilaian masyarakat secara umum terhadap COVID-19 ini dari hasil survei nasional temuan kita, mereka mengemukakan bahwa sangat berbahaya. Oleh karenanya penilaian mayoritas masyarakat pun menilai kinerja pemerintah pusat belum begitu optimal dan ada kecemasan yang diwarnai ketidaknyamanan sehingga ada kemungkinan dalam dua bulan ke depan ada penambahan angka kemiskinan di negeri kita. Itu yang dapat kita paparkan kesimpulannya, dan tadi sudah juga dipaparkan rekomendasi. Terima kasih kepada teman-teman jurnalis dan para awak media yang sudah mau bergabung dan menyediakan waktunya. Ada Pak Tauhid CNN, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Evan Julian Pilaret, ada Pak Totop Troitua, ada Pak FW Bahtiar, Pak Gilang Praditya, Pak Jamal Akmal, Pak Muhammad Lutfi Channel, Pak Nasrullah, peneliti dari daerah, dan juga ada para dewan pakar kita, Pak Zulhaibar, Pak Mustain, Pak Dr. Syamsi. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Wawan sebagai pembina dan juga analis kesehatan nasional dan multinasional dalam memberikan pandangannya. Dan semoga temuan-temuan ini memberikan masukan untuk kita semua dan khususnya kepada pemerintah bahwa agar tidak lagi lamban dalam menyikapi kebijakan wabah bahaya nasional dan multinasional ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan mari kita tutup dengan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semuanya. Semoga bahaya dan wabah COVID ini dapat kita atasi semaksimal mungkin, meskipun dengan jaga jarak dan stay di rumah, tapi tetap merasa akan ada kenyamanan
tidak ada lagi kecemasan yang berlebih. Amin ya Sekian yang rabbal dapat saya alamin. sampaikan. Terima kasih dan